Pemirsa Indonesia Jurnalis Forum, terima kasih tetap bersama kami. Kita lanjutkan bincang kita ke Mas Suban. Mas Suban, mungkin ada problem tadi Mas Fauzan sudah menyinggung dikit bahwa ada yang sial. Meskipun ini juga patut kita pertanyakan, tapi memang bahwa negara Pancasila kok masih ada yang nggak sejahtera. Nah, ini mungkin jadi PR. Bagaimana Mas Suban melihatnya? Ya, benar, Mas Imam. Tadi emang Mas Fauzan bilang apa, sosial jadinya ya. Itu problem, saya kira. Dan itu adalah tujuan dasar negara kita dibentuk oleh Pancasila, bahwa kita adalah mencapai keadilan sosial ya kan bagi seluruh Indonesia. Dan saya kira ini bukan berarti bahwa Pancasila dianggap bermasalah, tidak, saya kira. Di mana-mana semua sistem juga seperti itu. Itu sesuatu yang natural. Tapi adalah proses bagaimana menjadikan keadilan sosial itu kita mencapai pada batas limit yang memungkinkan. Misalnya tidak lagi bahwa semua alat-alat produksi, semua sumber-sumber ekonomi dikuasai oleh segelintir orang yang sering kita dengar di zaman kampanye misalnya kan. Nah, kemudian tidak lagi bahwa orang miskin misalnya begitu semakin banyak, kecuali di zaman Covid ini karena sifatnya darurat dan katastrofik, itu satu hal yang lain. Tapi semua langkah pemerintah misalnya, pemerintah itu bisa semua, yang trias politika itulah. Bagaimana untuk mencapai dan mewujudkan keadilan sosial bagi Indonesia. Karena semakin kecil perbedaan itu semakin kehidupan itu semakin lebih enak sebagai berbangsa. Tapi semakin besar disparitas itu secara sosial, ekonomi, politik, itu akan semakin rapuh bangsa ini. Karena perbedaan-perbedaan itu muncul kecemburuan-kecemburuan, akan muncul diskriminasi. Nah, bagaimana kita akan menutup ini? Kita akan menutup ini, semua perbedaan itu semakin sempit, semakin kecil ruangnya, sehingga kita semakin ada titik kesamaan, titik equilibrium yang sama dalam pencapaian berbangsa dan bernegara. Nah, tugas kita yang sekarang yang paling penting memang, jadi setelah ketuhanan dan sampai yang keempat kita jalankan, saya kira emang ini bukan lagi kita abai, tapi kadang emang susah untuk dijangkau. Tetapi ini harus menjadi prioritas. Setiap kebijakan pemerintah itu harus prioritas, ini yang harus kita lakukan. Karena Pancasila itu menghendaki bahwa keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jangan sampai kita malah tidak sesuai dengan sila-sila itu. Ini yang berbahaya saya kira. Nah, karena itu keadilan sosial ini haruslah kita bukan hanya dirumuskan, tetapi kita harus wujudkan ini menjadi cita-cita bangsa Indonesia itu sesuai dengan Pancasila itu. Ini adalah PR bersama, ini adalah tugas bersama, kewajiban bersama, panggilan semua ini, terutama misalnya yang memiliki pemegang-pemegang keputusan dan juga oleh secara sosial di masyarakat. Kira-kira saya kira itu, Mas Imam. Baik, Mas Fauzan, Mas Suban, mohon maaf. Saya kembali ke Mas Fauzan. Mas Fauzan, apa yang perlu dilakukan oleh kita sebagai negara untuk meningkatkan kesejahteraan kita, kesejahteraan warga negara Indonesia? Ya, saya kira kalau kita mengacu pada surat Ar-Ra'd ayat 11 itu dikatakan innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah itu tidak akan merubah nasib suatu kaum, suatu bangsa, suatu negara, suatu keluarga, ya kecuali ya keluarga, masyarakat, bangsa dan negara sendiri yang mau merubahnya. Kita hidup di negara Pancasila ini sebagaimana ditegaskan di dalam Keputusan Muktamar Muhammadiyah itu kan tugas kita adalah tinggal bagaimana mewujudkan, ya, mengisi negara Pancasila ini dengan sesuatu karya yang nyata dengan bersama-sama bagaimana mewujudkan kesejahteraan. Bagaimana memulainya ya Nabi memerintahkan ibda binafsi dari diri sendiri. Kalau kita menjadi orang yang bekerja keras, menjadi orang yang memiliki ilmu yang mumpuni, yang memadai, kemudian kita memiliki iman yang kuat, ya saya kira pada akhirnya kita pun akan diangkat derajatnya oleh Allah. Ada di dalam surat Al-Mujadalah itu ayat 11 itu bahwa yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma daraja, bahwa orang Allah itu akan mengangkat siapapun dia manusia selama dia beriman dan berilmu pengetahuan dengan darajah, beberapa derajat. Nah, kalau kita lihat misalnya di Indonesia ini masih terjadi kesenjangan misalnya antara yang kaya dengan yang miskin, antara kota dan desa, antara yang berilmu pengetahuan dengan tidak. Sebenarnya kuncinya adalah bagaimana
negara melakukan sebagai kekuasaan ya, melakukan satu upaya-upaya untuk mewujudkan kesejahteraan itu. Ada di dalam pasal 33 Undang-Undang Dasar 45 menyebutkan bahwa fakir miskin dan anak-anak terlantar itu dipelihara oleh negara. Ini sering menjadi bahan guyonan. Mengapa kemiskinan di Indonesia tidak turun? Karena dipelihara negara. Sehingga menurun dari bapak ke anaknya. Jadi kemiskinannya tetap ya. Iya, dipelihara loh. Kenapa ya? Saya nggak tahu ya para perumus bangsa ini yang dimaksud dengan kata dipelihara itu apakah kemudian diberdayakan oleh negara atau kemudian dibudidayakan. Sehingga ya tadi menurun dari bapak ke anaknya. Jadi tetap miskin. Iya, itu miskin. Nah, itu yang dimaksud ya, kalau kita lihat teorinya kan ada kemiskinan struktural ya akibat kebijakan negara yang tidak berpihak. Ada kemiskinan natural karena memang kondisi alamnya sehingga orang itu tidak bisa menjadi kaya, kan alamnya tandus kering misalnya gitu ya. Nah, yang ketiga kan ada kemiskinan natural yang disebabkan oleh kemiskinan kultural yang disebabkan oleh perilaku orangnya. Nah, ayat yang tadi saya bacakan sebenarnya bagaimana merubah perilaku orang supaya dia mau ya dan mampu untuk berubah menjadi lebih baik. Kalau tidak ya dia akan sering disebut dikritik itu sebagai menjadi penonton di negeri sendiri. Saya kira negeri ini ya, di Indonesia ini negara demokratis ya, memfasilitasi siapapun orangnya untuk bekerja, berkreasi ya, dalam bidang apapun tanpa ada pembatasan. Silakan selama memang memenuhi syarat dan ketentuan yang ditetapkan oleh undang-undang. Bahkan kalau kita lihat syarat menjadi presiden, menjadi gubernur pun hanya lulusan SMA, ya kan, nggak sarjana loh. Artinya berarti siapapun yang lulus SMA ya bisa jadi presiden tanpa harus menjadi sarjana. Itu kan karena menunjukkan bahwa kita tuh sangat memberikan kesempatan yang sama kepada masyarakat, pada warga negara. Hanya sekali lagi di samping negara tadi membuat kebijakan yang pro terhadap kesejahteraan rakyat, tetapi juga harus memastikan bahwa itu betul-betul sampai. Seperti sekarang ketika terjadi COVID-19 ini, negara kan memberikan bantuan kepada masyarakat ya dalam bentuk bantuan sembako ya kepada masyarakat yang terdampak wabah corona ini. Ternyata kan masalahnya tidak hanya berhenti pada kebijakan pemberian bantuan sembako, tapi bagaimana data yang ada itu betul-betul benar, valid, akurat. Kemudian yang kedua setelah datanya benar, valid, akurat adalah betul-betul sampai ke tangan orang yang memang membutuhkan. Kita lihat yang terjadi sekarang kan kebijakan itu sangat bagus membantu masyarakat yang terdampak COVID, tapi dalam prakteknya masih banyak orang-orang yang memang sesungguhnya mereka berhak tapi tidak menerima. Yang kedua adalah banyak terjadi penyalahgunaan terhadap penggunaan bansos untuk masyarakat. Ini saya melihatnya ini sebagai sebuah tantangan ya, memang itu tidak mudah karena mengurus Indonesia itu sangat luas, 267 juta penduduknya, tersebar dari Sabang sampai Merauke yang berpulau-pulau itu jauh ya, dan ini tentu memerlukan satu kerja keras bersama, terutama dari pemerintah dan juga masyarakat. Kita semua bagaimana bersama-sama untuk mewujudkan kesejahteraan sosial ya, bagi seluruh rakyat Indonesia. Sehingga dengan demikian apa yang menjadi tujuan kita berbangsa dan bernegara, ini adalah tercapainya mewujudkan kesejahteraan umum itu betul-betul akan tercapai. Gitu Mas Iqbal. Sehingga dirasakan ya Mas Fauzan ya ideologi Pancasila itu. Ya. Jadi tidak hanya sekedar utopia, tapi betul-betul hadir bahwa Pancasila itu hadir dirasakan oleh masyarakat. Buktinya dalam bentuk apa? Keadilan dan kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia tanpa melihat suku, agama, ras dan golongannya. Gitu Mas. Baik. Pemirsa Indonesia Jurnalis Forum, tetap bersama kami, ikuti di segmen berikutnya.